Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syaputra Tinambunan, saya dari kelas E dengan NIM akhir 021. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum dari bakteriologi dan mikologi dari awal sampai akhir. Yang pertama yaitu pembuatan media, jenis media, dan pengenalan alat laboratorium untuk pemeriksaan studi kasus. Yang pertama ada studi kasus. Kolibalosis adalah penyakit menular pada unggas yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli jalur patogen. Infeksi Escherichia coli ini dapat terjadi pada ayam pedaging dan petelur dari semua kelompok umur, serta unggas lainnya seperti kalkun dan juga itik. Pada periode akhir penetasan sering ditemukan embrio mati sebelum menetas. Pada anak ayam sampai umur 3 minggu menyebabkan kematian dengan gejala yaitu empalitis, jaringan sekitar pusar menjadi lembek seperti bubur dan juga odema. Pada ayam darah dari 8-10 minggu menyebabkan gangguan pernapasan disertai bersin, anemia, dan kekurusan yang bisa menimbulkan kematian sebesar 1-2%. Tanda klinis dari kolibalosis ini tidak spesifik dan pengaruhi oleh umur ayam, lama infeksi, organ yang terserang, dan adanya penyakit lain bersamanya. Pada ayam pedaging umur 4-8 minggu dan ayam petelur umur kurang lebih 20 minggu dapat terjadi septikemia akut dan menimbulkan kematian yang didahului dengan hilangnya nafsu makan, malas bergerak, dan juga mengantuk. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat dan bahan. Alatnya itu yang pertama ada media base atau nutrigen agar, yang kedua ada OC, yang ketiga ada cotton swab, yang keempat ada bunsen atau alat sterilisasi, cawan peti, autoclave, inkubator, steril plate atau alat pengaduk, dan untuk bahannya yaitu media base atau nutrigen agar yaitu IMBA, Mecone K, sampar bakteri, dan juga Aquadash. Selanjutnya metode kerja. Boleh dilihat di gambar berikut. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Boleh dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya yang kedua ada identifikasi dengan pewarnaan gram dan uji katalase. Selanjutnya pendahuluan. Pewarnaan gram adalah pewarnaan pada bakteri untuk mengetahui perbedaan dalam bidang bakteriologi. Dengan dilakukannya pewarnaan gram, kelompok bakteri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kelompok bakteri gram positif dan juga bakteri gram negatif. Selain pewarnaan gram, uji katalase juga merupakan salah satu teknik yang sangat berguna dalam identifikasi bakteri. Enzim katalase yang hadir dalam beberapa jenis bakteri memiliki peranan penting dalam mengurai hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi air atau H2O dan oksigen yaitu O2. Masuk ke alat dan bahan. Alatnya yaitu jarum OC, bunsen, mikroskop, dan juga objek kelas. Untuk bahannya yaitu isolat bakteri, larutan kristal violet, larutan mitraglucosilodin, larutan peluntur, dan larutan safranin. Dan terakhir ada Aquadash. Selanjutnya metode. Metode bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya masuk ke hasil. Bisa dilihat pada gambar di samping, bakteri berbentuk basil atau batang dan berwarna merah muda adalah contoh dari bakteri gram positif. Pewarnaan gram bakteri menunjukkan hasil bahwa koloni tidak berwarna pada media Mecone K. Bakteri Klebsiella memiliki bentuk Coccobacilli atau dilabeli dengan huruf X. Sedangkan koloni berwarna merah muda berbentuk basil, yaitu dilabeli. Hal ini menunjukkan bahwa kedua bakteri ini merupakan bakteri dari genus yang berbeda. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Pada pewarnaan kali ini dilakukan pewarnaan bakteri berupa pewarnaan gram. Pewarnaan gram merupakan pewarnaan diferensial yang sangat berguna dan paling banyak digunakan di laboratorium mikrobiologi, karena merupakan tahapan penting dalam langkah awal dari identifikasi. Pewarnaan ini didasarkan pada tebal atau tipisnya lapisan peptidoglikan di dinding sel dan banyak setidaknya lapisan lemak pada membran sel bakteri. Jenis bakteri berdasarkan pewarnaan gram dibagi menjadi dua, yaitu bakteri gram positif dan juga negatif. Bakteri gram positif memiliki dinding sel yang tebal dan membran sel selapis. Selanjutnya untuk kesimpulan. Kesimpulan bisa dilihat pada gambar berikut.
Selanjutnya yang ketiga yaitu identifikasi kuman dengan uji biokimia dan gula-gula. Identifikasi adalah proses pengamatan untuk mengetahui informasi suatu organisme. Proses identifikasi organisme dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu konvensional dan molekuler dengan mengambil sampel DNA yang dimilikinya. Identifikasi konvensional adalah proses identifikasi organisme berdasarkan ciri morfologi dan fisiologi yang dimiliki. Untuk bakteri ini, pengamatan morfologi yang digunakan dalam pengamatan gram dan pengamatan fisiologi dilakukan dengan uji biokimia. Uji biokimia banyak macamnya. Beberapa contoh dari uji biokimia yang sering digunakan adalah uji MRVP, uji fermentasi gula, dan juga uji reduksi nitrat. Salah satu metode yang sering digunakan dalam identifikasi kuman adalah uji biokimia dan juga gula-gula. Selanjutnya masuk ke alat dan bahan. Yang pertama ada alat, yaitu jarum OC, Bunsen, mikroskop, objek kelas, dan juga tabung reaksi. Yang kedua ada bahan, yaitu isolat bakteri, larutan glukosa, tabung Durham, media SIM, media TSIA, dan media SCH. Selanjutnya masuk ke metode. Untuk metode bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya masuk ke hasil. Yang pertama ada di gambar 1, yaitu menggunakan media TSIA. Hasilnya yaitu terdapat produksi fermentasi ditandai dengan adanya perubahan warna dari merah menjadi kuning. Yang kedua terdapat produksi A2S ditandai dengan perubahan warna media. Untuk dari gambar ini sebenarnya tidak sesuai dengan hasil, cuman karena tidak ditemukan hasil dari praktikum kami yang jelas, jadi kami masukin yang salah, tapi untuk hasilnya sebenarnya sesuai dengan yang saya buat ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu terdapat gas yang ditandai dengan media menjadi terangkat ke atas. Selanjutnya gambar kedua yaitu menggunakan media SIM, yaitu terdapat indol positif ditandai dengan terbentuk cincin merah pada permukaan media. Yang kedua terdapat H2S positif ditandai dengan adanya perubahan media warna menjadi gelap. Itu bisa dilihat juga pada gambar ketiga. Selanjutnya gambar keempat yaitu menggunakan media SCA, yaitu terdapat hasil negatif ditandai dengan tidak adanya perubahan warna dan tetap berwarna hijau. Yang kelima ada menggunakan media MRVP, yaitu terdapat hasil positif ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi merah. Untuk pembahasan bisa lihat pada gambar berikut. Selanjutnya masuk ke kesimpulan. Dari uji biokimia dan uji gula-gula yang telah saya lakukan, dapat dilihat bakteri tersebut termasuk dalam golongan jenis apa. Berdasarkan kriteria dari tiap uji yang telah saya lakukan, pertemuan dengan gula-gula spesifik seperti glukosa, laktosa, dan juga manitol digunakan untuk mengamati kemampuan kuman dalam fermentasi gula tersebut. Perubahan warna atau produksi gas menunjukkan hasil positif dan juga negatif yang membantu dalam identifikasi. Yang terakhir ada uji sensitivitas kuman antibiotika. Untuk pendahuluannya bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya masuk ke alat dan bahan. Yang pertama alatnya, yaitu inkubator, Bunsen, pinset, objek kelas, tabung reaksi, cotton swab, dan juga cawan PT. Untuk bahannya yaitu alkohol 70%, Baulian, MAH plate, McFarland 0,5. Selanjutnya ada bahannya lagi yaitu kertas cakram, yaitu papertis tetracycline, chloramphenicol, doxycycline, trimetoprim atau sulfamethoxol, dan terakhir ada bositrasin. Selanjutnya metode, yaitu pertama inokulasikan 3-10 koloni bakteri E. coli, yang kedua kultur bakteri pada 5-10 koloni bakteri E. coli, yang ketiga inkubasikan dengan inkubator dengan suhu 30 derajat Celcius selama minimal 2-5 jam. Yang keempat, amati keruhan biakan dengan interval waktu 30 menit. Yang kelima, bandingkan keruhan bakteri pada Bacillion dengan larut McFarland 0,5. Yang keenam, jika keruhan biakan sudah selesai dengan larutan McFarland 0,5, siapkan cotton swab steril dengan media Mueller-Hinton. Yang ketujuh, ambil biakan bakteri dari builon dengan cotton swab steril, lalu tanam pada media MAH plate dengan cara disuapkan ke seluruh permukaan MAH plate dan dibiarkan lalu diusapkan dengan merata dan dapat dilakukan 2-3 kali pengusapan. Yang ke-8 yaitu ambil kertas cakram paper disc yang digunakan
lalu tempelkan pada permukaan yang digunakan, lalu tempelkan pada permukaan MH plate dengan jarak tempel yaitu 2 cm dari tepi plate maupun paper dish yang lain. 9. Inkubasikan biarkan MH plate dalam inkubator 30 derajat Celcius selama 18-24 jam. Yang ke-10, amati serta ukuran diameter killing zone pada masing-masing paper dish. Yang ke-11 yaitu setelah pengukuran, cocokkan killing zone dengan standar killing zone yang sudah ada. Yang ke-12 sekaligus yang terakhir yaitu catat hasil pola kepekaan masing-masing dari antibiotika dan kategorikan dalam 3 kategori, resisten, intermediate, PK atau sensitif. Untuk doxycycline yaitu 25 ml yaitu PK, bacitracin 24 ml yaitu PK, sulfamethoxazole yaitu 29 ml dan termasuk PK, chlorphenicol 28 ml PK, kanamisin 25 ml PK dan tetracycline 26 ml PK. Untuk pembahasannya boleh pada gambar berikut. Selanjutnya kesimpulan, hasil uji sensitivitas menunjukkan bahwa doxycycline, sulfamethoxazole, chlorphenicol, kanamisin, dan tetracycline efektif dalam menghambat pertumbuhan bakteri E. coli. Meskipun bacitracin tidak konvensional untuk gram negatif menunjukkan hasil zona hambat dalam uji ini yang perlu dipelajari lebih lanjut. Data ini penting dalam menemukan antibiotik yang tepat untuk pengobatan dari infeksi yang disebabkan oleh E. coli. Baiklah, sekian pembahasan saya tentang praktikum bakteriologi dan mikologi dari awal sampai akhir. Jika ada kata salah atau tidak berkenan, mohon dimaafkan. Om Santi Santi Om. Sekian dan terima kasih.